Saya melihat bahwa implementasi dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi di Aceh ini sudah mulai ada respon dari masyarakat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28F bahwa masyarakat itu berhak memperoleh informasi dan ditindaklanjut oleh pemerintah bahwa pemerintah bersama DPR sudah membuat kanun tentang keterbukaan informasi publik di Aceh. Jadi tentang keterbukaan informasi publik di Aceh itu kalau dulunya misalnya dari segi sengketa-sengketa yang sampai ke Komisi Informasi Aceh itu sangat kecil, tetapi dalam beberapa tahun terakhir ini kami melihat sudah mulai ada, dan tidak hanya dari Banda Aceh, tapi juga ada dari Aceh Taming, dari Aceh Timur, dari Kota Lesmawe, PD dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa sudah mulai ada respon dari masyarakat, tetapi secara personal itu masih sangat kurang. Kata-kata yang respon ini adalah lembaga-lembaga LSM, lembaga anti korupsi, dan ini perlu disosialisasi lebih lebih banyak sosialisasi sehingga masyarakat tahu bahwa sebenarnya masyarakat itu berhak tahu terhadap berbagai informasi dari pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Karena di Aceh ini saya pikir juga tidak hanya di Aceh, di Indonesia ini terlalu banyak uang-uang yang beredar di desa misalnya dengan dana desa sebagian besar itu, dan kalau dilihat dari perspektif undang-undang aturan, masyarakat itu harus tahu itu. Kenapa? Karena tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam proses pelaksanaan. Jadi keterbukaan informasi publik dalam rangka meminimalkan kegiatan-kegiatan menyimpang dari pelaksanaan program pembangunan yang bersumber dari APBD, APDN, APBN dan uang-uang dari publik. Keberadaan Komisi Informasi Aceh berdasarkan regulasi Undang-Undang 14 tahun 2008 yaitu menerima aduan dari masyarakat, menyelesaikan sengketa-sengketa informasi. Nah, itu salah satu, termasuk juga melakukan advokasi dan edukasi kepada masyarakat. Bagaimana cara masyarakat mengajukan sengketa informasi kepada KIA? Ya, mengajukan sengketa informasi kepada KIA pertama mengajukan permohonan ya. Tapi sebelum mengajukan permohonan mereka meminta dulu informasi. Misalnya dia minta informasi ke Dinas Pendidikan kabupaten kota di Aceh itu tentang misalnya jumlah guru berapa orang gitu. Nah, setelah diminta jumlah guru berapa orang, kemudian apa kegiatan guru itu kan harus disampaikan. Kemudian ketika informasi yang dimintakan itu dan informasi itu terbuka dan tidak diberikan, mereka mengajukan keberatan. Setelah mereka mengajukan keberatan dalam proses 10 hari tidak ditanggapi, baru diajukan sengketa ke Komisi Informasi. Itu ada proses-proses. Jadi bukan langsung disengketakan, tapi mereka minta dulu kepada lembaga bersangkutan, misalnya apakah ke kantor inspektorat misalnya, ke kantor Dinas Pendidikan, Dinas PU dan lain sebagainya. Setelah ada proses permintaan itu dan mereka tidak digubri, tidak di ini, jadi kita lihat di situ ada problem. Mungkin PPID di sana itu tidak paham dan itu mungkin disengketakan. Kalau support dari pemerintah terhadap Komisi Informasi Aceh itu ada, tapi belum maksimal. Kita masih disupport sebatas seleri honor komisioner, honor stafnya, kemudian kegiatan-kegiatan operasional misalnya untuk beli kertas gitu kan. Sedangkan untuk program sosialisasi yang lain macam-macam itu ya sepanjang tahun 2020 2021 ini dengan alasan pandemi ya agak sedikit kurang gitu kan, tapi 2022 kita harap ini menjadi perhatian, dan kita juga kantor itu juga masih berbagi. Kantornya kita masih duduk dengan Komisi Informasi Aceh dan Komisi Penyiaran Indonesia. Jadi satu kantor itu, rumah yang kecil itu didiami 2 lembaga negara. Ada yang bisa Abang jelaskan misalnya keberadaan Komisi Informasi terhadap kesejahteraan masyarakat
dan juga tingkat pendidikan masyarakat. Ya, kalau dilihat dengan kehadiran Komisi Informasi itu, kalau sebelumnya mungkin ada informasi yang tersumbat, sekarang sudah bisa terbuka. Misalnya ada informasi-informasi, kalau dulunya orang tidak begitu peduli dengan dana desa, sekarang sudah ada yang peduli. Itu berkat dari pemberitaan-pemberitaan yang kita sampaikan melalui media massa, baik juga media-media sosial. Dan ini juga sudah menjadi respon yang bagus, saya pikir itu. Kemudian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, saya pikir contoh yang paling sederhana dengan ada keterbukaan informasi itu, misalnya ini kalau bangun ini uangnya sekian, ongkos kerja sekian, itu mungkin orang sudah ada harapan kalau nanti saya kerja di sini udah ada ini. Jadi kalau dulunya misalnya ini yang kerja si A ditutup-tutup, sekarang nggak bisa tutup lagi, ini kan udah buka. Jadi saya pikir banyak hal-hal yang positif dengan kehadiran Komisi Informasi di Aceh ini. Kantor Kia itu Jalan Syah Kuala nomor 12 Jambu Tape, Banda Aceh. Persisnya di depan Man Model. Kalau nomor pengaduan informasi ini, kalau sekarang itu ada di web Komisi Informasi Aceh. Di website Komisi Informasi Aceh itu termasuk putusan-putusan sidang berapa dan kasusnya apa, ada di situ semuanya. Kalau saya berharap kepada semua masyarakat di Provinsi Aceh ini untuk sama-sama kita mendorong agar keterbukaan informasi publik di Aceh ini bisa berjalan secara baik dan transparan, dan kepada aparatur pemerintahan, pemegang amanah untuk lebih transparan dan tidak menutup-nutup informasi selain informasi-informasi yang dikecualikan. Informasi yang dikecualikan seperti yang tertera dalam pasal 17 Undang-Undang Informasi Publik nomor 14 tahun 2008. Itu misalnya yang salah satu yang nggak boleh dibuka itu misalnya operasi intelijen, itu nggak boleh. Gitu. Tapi kalau yang informasi yang sifatnya terbuka, ya saya berharap kepada aparatur pemerintahan, terutama lembaga-lembaga yang menggunakan anggaran publik untuk menyampaikan informasi secara terbuka dan transparan secara berskala melalui website masing-masing kepada masyarakat. Kalau nggak ada website ya umum aja di media. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.